Halo semuanya, nama saya Raffi Faisal Hadi. Jadi, di sini saya akan melakukan pengayaan matematika dengan menggunakan metode latihan soal. Jadi, pada hari ini saya akan membahas 3 soal mengenai anuitas. Langsung saja kita mengerjakan soal yang pertama. Jadi, di sini Budi meminjam uang sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun dan dicicil selama 3 tahun. Berapa besar cicilan atau anuitas yang harus dibayar setiap bulan? Oke, jadi di sini saya akan menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Yang jadi di sini saya akan menulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu A sama dengan I dikali M dikali 1 ditambah I pangkat N per 1 plus I pangkat N dikurang 1. Dengan keterangan A yaitu anuitas, M adalah besar modal, lalu ada I yaitu bunga. Jadi di sini kita jabarkan dulu bunganya ada berapa. Maksud saya persenan ada berapa. Jadi kan di sini dibilang 12% bunga 12% per tahun. Dicicil selama 3 tahun. Berarti, oh ya maaf teman-teman. Jadi di soalnya ini dibilang nih, berapa besar cicilan atau anuitas yang harus dibayar setiap bulan? Teman-teman harus lihat, ini bukan tahun ya, berarti ini bulan. Jadi harusnya penulisannya seperti ini. Berarti I sama dengan 12% per 12. Ini bisa kita coret. 1, 1. Jadi 1%. Jadi bunganya itu per bulan ya. Per bulannya itu adalah 1%. Lalu ada N di sini. N itu adalah banyaknya angsuran. Banyak angsuran. Banyak angsuran. Kita tahu tadi kan kita membayar cicilannya setiap bulan ya. Terus di sini tadi dibilang dicicil selama 3 tahun. Nah, berarti 3 tahun itu sama aja kayak 12. Maaf. Maksud saya 36 bulan. 36 bulan, teman-teman. Oke. Jadi N-nya di sini adalah 36. Kita lanjut ke soalnya. Jadi saya akan memasukkan angka-angkanya yang tadi. A sama dengan tadi I-nya dulu ya. I-nya berarti 1% itu sama dengan 0,01 dikali 30 juta dikali lagi 1 plus 0,01 pangkat 36. Bawahnya juga sama, berarti 1 ditambah 0,1
pangkat 36 dikurang 1. Ingat ya teman-teman, di dalam rumusnya, untuk penulisan kurang 1 ini, jangan setara dengan pangkatnya, karena nanti hasilnya akan berbeda. Yang benar adalah penulisannya dipisahkan dari pangkatnya. Dia diturunin dulu gitu. Oke, lanjut. Sama dengan 300.000 dikali 1,01 pangkat 36 per 1,01 pangkat 36 dikurang 1. Nah, 1,01 pangkat 36 itu bilangan yang mendekati 1,4308. Jadi saya akan mengambil untuk operasi kali ini hanya 4 angka di belakang koma untuk menghindari angka yang banyak ke belakangnya. Jadi saya hanya mengambil 4 angka di belakang koma nih. Lanjut, berarti sama dengan 300.000 dikali 1,4308 per 1,4308 min 1. Jadi kita langsung saja melakukan operasinya. 300.000 dikali 1,4308 itu hasilnya adalah 429.240 dibagi 1,4308 dikurang 1 adalah 0,4308. Jadi anuitasnya adalah 996.375. Jadi besar cicilan yang harus dibayar adalah 996.375 per bulan. Ini adalah hasilnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Suatu pinjaman sebesar 8 juta rupiah dilandasi dengan anuitas tahunan 2.500.000 rupiah. Jika suku bunga 10% per tahun, tentukan besar bunga dan angsuran pokok pada pembayaran pertama. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Ketahuinya ada M-nya yaitu 8 juta. Anuitasnya 2.500.000. Lalu bunganya yaitu 10%. Dijadikan desimal berarti 0,1. Berarti bunganya yaitu 0,1 per tahun. Oke, di sini aku tulis dulu bunga pertama
bunga pertama B1 yaitu I dikali M. B1 sama dengan 0,1 dikali 8 juta. Hasilnya adalah 800.000. Jadi kita udah ketemu buang pertamanya. Kita lanjut cari lagi angsuran pokok pertamanya. Di sini angsuran pokok pertama. Nah, rumusnya di sini yaitu anuitas dikurang bunga. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena mereka itu saling berkaitan. Jadi, misalnya anuitas itu berarti angsuran ditambah bunga. Kalau misalnya bunga, berarti anuitas dikurang angsuran. Nah, kalau angsuran, berarti A dikurang anuitas dikurang bunga. Hasilnya, kita substitusi dulu nilainya. Berarti 2.500.000, ini tadi anuitasnya. Dikurang bunganya, tadi bunganya kita udah ketemu 800.000. Angsuran pertama hasilnya 1.700.000. Ini kita udah ketemu bunga pertama dan angsuran pokok pertama. Kita buat kesimpulan dulu di sini. Berarti jadi besar bunga dan angsuran pokok pada pembayaran pertama adalah 800.000 rupiah dan 1.700.000 rupiah. Inilah jawabannya. Kita lanjut ke nomor ketiga. Oke, jadi nomor tiganya yaitu sebuah pinjaman sebesar 12 juta rupiah dilandasi dengan anuitas tahunan 3.500.000 rupiah. Jika bunga 10% per tahun, tentukan sisa utang setelah pembayaran angsuran ketiga. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui M sama dengan 12 juta. Anuitasnya 3.500.000. I-nya 10%. Kita jadikan desimal berarti 0,1.
Oke, kita cari dulu bunga pertamanya. Oke, teman-teman, jadi di sini aku bakalan cari angsurannya step by step ya. Jadi kayak merinci gitu. Jadi aku tulis di sini dulu angsuran pertama, angsuran ke satu. Kita cari bunganya dulu. Untuk mencari bunga hanya perlu menghitung persenan bunga dikali besar modal. Ini untuk angsuran pertama ya. Jadi berarti 0,1 dikali 12 juta. Hasilnya adalah 1.200.000. Nah, udah ketemu nih bunganya. Anuitas juga udah diketahui. Jadi kita langsung cari angsuran pokoknya. Angsuran pokok. Angsuran pokok itu rumusnya anuitas dikurang bunga. Berarti anuitasnya tadi kita udah tahu itu 3.500.000 nih. Dan bunganya 1.200.000. Berarti 3.500.000 dikurang 1.200.000, hasilnya adalah 2.300.000. Angsuran sudah ketemu, berarti kita udah bisa menghitung sisa utangnya. Jadi untuk menghitung sisa utang itu tidak menggunakan anuitas ya teman-teman. Jadi membayar utangnya itu menggunakan angsuran. Ini kita tulis sisa utangnya dulu. Sisa utang yaitu berarti tadi pinjamannya adalah 12 juta. 12 juta dikurang angsuran pokok 2.300.000. Hasilnya adalah 9.700.000 rupiah. Nah, angsuran pertama udah ketemu nih teman-teman. Kita lanjut ke angsuran kedua ya. Angsuran kedua. Sama kayak tadi. Tetapi nih ya, kita hitung bunganya itu dari sisa utang pertama. Jadi bunganya itu kan tadi persenan bunganya kan ini ya 0,1. Nah, teman-teman jangan mengkalikan 0,1 ini dengan 10 juta, tapi dengan sisa utang yang tadi udah kita hitung. Gitu. Jadi untuk bunga kedua adalah persenan bunga dikali dengan sisa utang setelah pembayaran angsuran pertama. Jadi gitu. Jadi 0,1 dikali 9.700.000 hasilnya adalah 970.000. Kita udah bisa nyari angsuran pokoknya. Berarti angsuran pokok itu tadi kan rumusnya mesti anuitas dikurang bunga. Sama dengan anuitasnya tadi 3.500.000 dikurang bunga yang ini ya teman-teman, yang di atas ini tadi. Nih, yang 970.000.
dikurang 970.000 sama dengan 2.530.000. Nah, kita udah bisa nih ngitung nih sisa utangnya setelah pembayaran angsuran kedua. Jadi sisa utangnya tadi kan itu 9.700.000 ya. 9.700.000 dikurang angsuran pokoknya. Berarti 2.530.000. Hasilnya adalah 7.170.000. Nah, kita cari lagi angsuran yang terakhir, yaitu angsuran ketiganya. Kita tulis di sini angsuran ketiga. Kita cari bunganya dulu. Ingat teman-teman, kita ngitungnya itu persenan bunga dikali sisa utang periode sebelumnya. Berarti 0,1 dikali ini sisa utangnya nih. Sisa utang sebelumnya itu 7.170.000. Oke, hasilnya adalah 717.000. Kita cari angsuran pokoknya sekarang. Angsuran pokok itu anuitas dikurang bunga. Berarti anuitasnya tadi 3.500.000 dikurang bunganya 717.000. Hasilnya adalah 2.783.000. Nah, jadi udah bisa nih kita ketemu nih sisa utangnya, yaitu 7.170.000 dikurang 2.783.000. Hasilnya adalah 4.387.000. Nah, udah ketemu nih teman-teman. Tadi kan yang ditanyakan sisa utang setelah pembayaran angsuran ketiga ya. Kita buat kesimpulan dulu. Jadi, sisa utang setelah pembayaran anuitas, angsuran. Pembayaran angsuran ketiga adalah 4.387.000. Selesai deh. Oke teman-teman, jadi latihan soal kali ini sudah selesai. Aku pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.